Aku mau ngingetin dulu kalau kalian harus banget nonton video ini sampai akhir banget, karena kalau nggak rugi banget. Jadi buat teman-teman yang nonton, jangan di skip, jangan ditutup kalau belum habis, karena kalian harus menjawab pertanyaan giveaway yang nanti akan aku kasih ke kalian. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Usi Fauzia. Jadi kali ini aku bukan mau tutorial makeup, bukan mau swatches lipstick, tapi aku mau sharing. Nah, karena sharing is caring. Jadi sharing aku kali ini, aku mau, pastinya udah lihat nih ya teman-teman atau ibu-ibu semua, udah ada alat-alat perang buat ibu-ibu menyusui. Nah, jadi kali ini aku mau sharing tentang gimana sih tips and trick yang aku jalanin supaya ASI aku tuh berlimpah, supaya ASI aku tuh cukup buat anakku. Nah, penasaran kan kayak gimana? Karena aku akan sharing banyak banget nanti. Dan buat teman-teman semua yang nonton, harus nonton sampai akhir karena akan ada giveaway menarik buat kalian semua. So, jangan sampai di skip ya. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, juga sharing ke pejuang ASI lainnya. Siapa tahu bisa bermanfaat buat mereka yang lagi berjuang untuk kasih ASI ke anaknya. Oke? Penasaran tips and triknya kayak gimana? Check it out! Oke, jadi tips and trik yang pertama yang aku jalanin supaya ASI aku berlimpah, ya minimal cukup buat anak aku. Ini adalah tuh, ibu-ibu pasti udah tahu nih peralatan apa ya kan. Ini walaupun gak lengkap, ini cuma aku mau kasih tahu gitu. Aku tuh pumping. Kenapa harus pumping? Karena menurut aku konsep dari ASI itu adalah semakin banyak dikeluarkan, dia juga semakin berproduksinya juga lebih banyak gitu. Nah, kalau misalnya pumping itu juga harus dua-duanya. Kalau aku misalnya aku suka mager pumping pakai botolnya, aku suka ditampung di sini karena dia tuh sebenarnya juga memompa tapi secara manual. Jadi kalau ini tuh tinggal ditaruh aja di PD kita yang sebelah, sembari yang sebelahnya tuh pumping gitu. Jadi kalau aku sih harus, kalau di saat kita pumping dua-duanya harus bekerja gitu, karena supaya balance dan ukuran PD kita juga sama, ya nggak sih? Kalau misalnya sebelah doang di pumping, terus yang sebelah cuma direct aja, pasti hasilnya akan berbeda gitu. Dan sebenarnya kalau secara literatur, pumping itu harus 2 jam sekali. Tapi that's really hard menurut aku, apalagi aku pribadi. Cuman kalau ibu-ibu bisa 2 jam sekali itu bagus banget. Semakin semangat, semakin banyak ASINya. Tapi kalau aku, tips and triknya adalah kalau misalnya kita punya waktu kosong, waktu free, apalagi anak pertama, itu agak sulit mencari waktu. Nah, di situ kita harus menyempatkan untuk pumping gitu. Nah, tips yang kedua itu apa? Ini sebenarnya paling penting sih kayaknya, harus happy. Yeay. Kenapa? Karena ibu menyusui memang harus happy, ibu-ibu. Karena hormon oksitosin itu berasal dari ibu-ibu yang happy. Supaya happy gimana? Banyak banget. Kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bisa bikin kalian happy. Nonton Korea misalnya, lihat opa-opa ya kan. Terus mendengarkan musik bisa banget. Kalau misalnya kita nggak bisa keluar rumah, kan kita bisa lakuin itu di rumah. Terus kerimbat ya kan. Kita bisa panggil go massage misalnya, atau tukang kerimbat yang bisa datang ke rumah gitu kan. Bisa banget kita lakuin, kita sempatkan, kita selipkan di waktu-waktu kita yang sangat padat mengurus anak. Ya seenggaknya minimal kita harus refreshing, terus harus positive mind terus, nggak boleh negative thinking, nggak boleh pasrah, nggak boleh putus asa, dan nggak boleh stres juga gitu. Tips yang ketiga adalah harus makan banyak dan juga minum yang banyak. Kenapa? Karena ya namanya juga kita diperah terus ya kan, ya pumping, ya direct breastfeeding gitu ya, pasti kita harus membutuhkan asupan yang banyak. Tapi selain makan yang banyak, kita juga harus makan makanan yang bergizi juga gitu. Jangan terlalu yang penting makan, pokoknya makan nasi aja, tapi ASINya nggak banyak, gendut iya gitu ya kan. Nah itu jangan sampai juga kayak gitu. Jadi kita harus makan yang teratur lah, maksudnya makannya harus teratur. Kadang-kadang ibu-ibu saking ribetnya ngurus anak, aduh nggak sempat makan siang, aduh nggak sempat sarapan, aduh nggak sempat ini gitu. Nah itu seenggaknya minimal harus ada asupan yang memang kita butuhkan supaya ya ASI kita keluar gitu. Karena kan kalau dikeluarin terus nggak ada asupan kan bingung juga dia ngeluarinnya dari mana asalnya gitu kan. Dan minum juga minimal harus 2 liter sehari. Itu juga aku terapin sih, dan emang sulit sebenarnya, tapi kita harus berusaha untuk
bisa minum minimal 2 liter sehari. Oke, tips yang keempat adalah harus istirahat yang banyak. Sebenarnya nggak usah banyak, tapi minimal kita punya waktu istirahat. Kenapa? Karena memang menjadi ibu baru itu sangat melelahkan. Aku pernah merasakan di anak pertama tuh aku sempat demam waktu itu karena kecapean dan juga dehidrasi. Jadi di anak kedua ini aku lebih memperhatikan itu karena kita nggak mau punya anak yang sehat tapi ibunya sakit gitu kan. Jadi ibu harus sehat, harus fit buat anak yang sehat juga nantinya gitu. Jadi kalau aku mau kasih tips gimana caranya kita bisa sempatkan waktu untuk istirahat, itu kita menyusunya sambil tidur. Jadi ada yang bilang bahaya nggak sih Kak kalau menyusui sambil tidur? Insya Allah enggak, karena ya maksudnya ibu-ibu tuh pasti punya insting ke anaknya, nggak mungkin lah yang nanti ketiban apa gimana, enggak. Insya Allah enggak. Tapi buat ibu-ibu baru mungkin bisa konsultasi dulu ke dokter, ke bidan, gimana caranya menyusui sambil tidur yang baik gitu, karena disitulah kita bisa menyempatkan waktu kita untuk istirahat. Kalau menyusunya sambil duduk atau ada yang sambil berdiri goyang-goyang anaknya baru mau nyusu, wah itu sih bener-bener menyita waktu dan menguras energi banget. Jadi tips dari aku supaya bisa istirahat harus belajar nyusuin sambil tidur. Oke? Next, tips yang kelima itu adalah rajin-rajin pijet, apalagi pijet laktasi atau pijet hormon oksitosin. Itu bermanfaat banget buat ibu-ibu yang memang baru awal-awal menyusui, karena waktu itu aku juga sempat merasakan di anak pertama PD aku tuh yang bengkak banget tapi nggak keluar asinya. Kayak kita tuh bener-bener, itu yang bikin stres juga tuh waktu itu, karena kok PD-nya bengkak tapi nggak keluar asinya. Udah di pumping, udah di direct breastfeeding, terus udah dilakuin segala cara, itu bener-bener nggak ada efek yang bener-bener bikin kita senang gitu, malah nggak keluar sama sekali. Alhasil stres lah. Nah akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya harus dipijet deh, ini nggak bisa kalau kita sendiri yang pijet gitu. Nah aku panggil bidan waktu itu untuk pijet laktasi dan pijet oksitosin, dan alhamdulillah dari situ langsung deres asi aku, dan emang bener-bener pas dipijit tuh ada kayak benjolan-benjolan yang tersumbat gitu. Jadi mungkin tips dari aku juga harus rajin-rajin pijet ya, minimal kalau misalnya emang belum tersumbat itu rajin pijet sendiri juga gitu, daripada udah tersumbat nanti bingung kan harus gimana. Nah itu juga rajin-rajin distimulasi juga. Tips yang keenam ini adalah tips yang sangat amat penting. Apakah itu? Bagi-bagi tugas sama suami. Karena support suami adalah yang paling penting dari semuanya kayaknya, ya nggak sih? Karena kita nggak bisa makan, kita nggak bisa mandi, minum kalau nggak dibantuin suami gitu. Dari pertama kali aku menyusui anak aku juga waktu itu suamiku tuh benar-benar ya udah aku yang ngurusin. Jadi suamiku benar-benar mau turun tangan ngurus anak-anak aku gitu. Jadi nggak apa-apa diobrolin baik-baik sama suami, karena demi anak juga kan pastinya gitu, supaya kerjasamanya semakin kompak ya kan. Tips yang ketujuh adalah minum dan makan makanan yang bisa memperlancar ASI. Nah aku punya sesuatu nih buat teman-teman semua. Tada! Nah apakah isi di dalam ini? Wah, tuh ini dia salah satu minuman dan makanan pelancar ASI yang selama ini aku konsumsi dari anak pertamaku sampai sekarang. Ini adalah Mama Bear. Nah ini dia Mama Bear, ini udah terkenal banget. Mereka punya produk-produk pelancar ASI. Ada teh, ada cookie, sama ada sereal tuh. Dan ini mereka tuh bener-bener memikirkan kebutuhan ibu-ibu menyusui gitu ya nggak sih. Terus mereka juga punya, apakah ini adalah storage bag buat ASI kita, buat kantong ASI lah istilahnya. Dan mereka tuh misalnya nih ya, serealnya itu ada 3 rasa, jadi kita tuh nggak bosen minumnya itu terus, jadi bisa ganti-ganti rasa. Cookiesnya juga ada 2 rasa, ada yang Oreo sama ada yang choco chip. Jadi ibu menyusui itu dibikin happy, dibikin seneng karena kita ngemil ya kan. Udah gitu ini rasanya juga enak guys. Jadi bukan kayak minum obat gitu loh. Jadi kayak ngemil aja biasa, cuman ngemilnya ngemil sehat dan bisa memperlancar ASI dan bisa membuat ASI kita lebih banyak. Wah itu kan gimana nggak mau ya kan. Oke, jadi aku akan jelasin satu-satu produknya. Yang pertama ini ada minuman pelancar ASI. Ini teh dari Mama Bear. Jadi dia bentuknya tuh kayak gini. Jadi dia udah
gampang banget nih, bentuknya udah kayak teh celup, tinggal dicelup. Jadi kalau misalnya aku baca di sini tinggal diseduh dengan 200 sampai 300 ml air mendidih dan dibiarkan selama 10 menit. Udah gitu bisa ditambahin madu atau gula, pokoknya pemanis supaya lebih nikmat lagi. Dan minum Mama Bear ini bisa 3 sampai 4 kantong sehari sampai produksi ASI meningkat. Jadi setelah itu dapat dikurangi secara bertahap hingga 2 kantong teh sehari. Tuh, jadi tuh kalau misalnya pagi-pagi bangun tidur mau ngeteh, daripada ngeteh-ngeteh biasa, mendingan minum tehnya teh pelancar ASI ya kan, apalagi buat ibu menyusui. Jadi kebiasaan ngetehnya dirubah jadi teh yang sehat dan bisa memperlancar ASI lebih banyak, ya kan? Dan ini aku udah coba, ini bener-bener enak. Apalagi masih anget-anget gitu ya kan dikonsumsinya. Dan di sini juga mereka kasih tahu ada metode power pumping double pump. Tuh, mereka juga kasih tips and trick juga dalam pumping. Yang kedua, ini ada produk minuman serbuk kedelai dengan sereal. Tuh, lihat. Dia ada 3 rasa, yang ini melon, ini coklat, dan yang ini pisang. Dan kalian bisa lihat di sini, ini ada sari daun katuk. Jadi dia mengandung sari daun katuk, dimana yang kita tahu daun katuk itu bagus untuk ASI, ya kan? Jadi ini bener-bener enak. Aku nggak bohong, aku paling favorit sih pisang. Tapi semuanya enak, melonnya enak, coklatnya juga enak. Pokoknya kalian harus cobain. Dan ini banyak banget manfaatnya juga. Yang terkandung di dalamnya ada vitamin A, vitamin B6, B12, kalsium, terus ada protein, omega 6. Wah, pokoknya mantep deh. Keren banget. Nah, di sini cara penyajiannya juga gampang banget. Nah, ini ada tinggal dituang satu sasetnya Zoya Mix ke dalam gelas, ditambahin 150 ml air, aduk sampai rata, terus udah deh. Disajiin, gampang banget, ya kan? Nah, kalau misalnya bosen nih minum teh, minum teh, ya udah minum sereal aja pagi-pagi, ya kan? Jadi kita bisa membuat hari-hari kita menyenangkan dengan mengkonsumsi Mama Bear ini, gitu. Nah, jadi aku sekalian mau tunjukin ini yang udah aku bikin serealnya. Tuh, jadi kalau misalnya kita lagi senggang kayak gini nih, bisa sambil minum kedelai atau tehnya. Bismillah. Ini beneran enak guys, kalian harus cobain ini beneran. Nah, sambil minum sereal atau minum teh bisa ditemenin sama tuh, mereka juga punya cemilan cookies. Ini adalah ASI booster cookies dari Mama Bear. Ini ada 2 rasa, yang pertama ada choco chip, sama ada yang cookies and cream. Nah, jadi kenapa dia dibilang ASI booster cookies? Karena di sini dia mengandung omega 3, ada natural galactose, ada almond yang memang bagus untuk memperlancar ASI gitu. Nah, sambil nyemil ya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini yang cookies and cream, ini yang choco chip. Ini dua-duanya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngiler ya, mendingan kalau emang pengen langsung aja di order deh ke Mama Bear, oke? Nih aku cobain. Nggak cobain sih, mau disuruh makan. Kalau ini emang aku udah punya, udah aku makan, dan ini aku bikin stok. Aku pasti punya stok lagi di rumah. Nah, kalau misalnya belum dibuka, mereka udah masih tersegel kayak gini guys. Jadi nggak usah khawatir, aman untuk dikirim-kirim. Oke, jadi itu dia tips and trick dari aku supaya ASI kita lancar, ASI kita banyak. Nah, dari berbagai macam tips yang udah aku sampein, kalian juga harus wajib coba ini produk-produk dari Mama Bear, ya kan? Tuh ada sereal, ada teh, sama ada cookiesnya juga. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman lagi yang lain atau mau sharing-sharing, mau nanya, boleh banget langsung komen aja di kolom komen di bawah. Nanti insya Allah aku akan balas sesuai dengan pengalaman aku ya, jadi yang udah pernah aku jalan. Dan buat siapapun yang nonton, kalau kalian pejuang ASI, boleh banget komen di bawah karena kita sama-sama pejuang ASI, supaya yang nonton juga makin semangat karena banyak pejuang ASI yang memang semangat buat kasih ASI anak-anaknya ya. Dan selanjutnya aku akan ngumumin giveaway yang udah aku sampaikan sebelumnya di awal video. Jadi aku akan kasih gift produk dari Mama Bear. Wow, seru banget ya. Caranya gampang banget, kalian cukup follow Instagramnya Mama Bear @mamabearid dan juga Instagram aku @lusifozia. Terus kalian komen di kolom komen di bawah, sebutkan produk apa saja yang Mama Bear punya untuk pelancar ASI. Dan cantumin juga Instagram kalian ya, karena nanti aku akan umuminnya di Instagram gitu. Jadi harus stay tune terus. Dan nanti jawaban yang paling lengkap, paling detail itu bisa jadi pemenangnya. Jadi
tenang aja, ada 5 pemenang banyak kok ya. Harus semangat, harus yakin kalau kalian akan menang. Dan sekali lagi jangan lupa untuk sharing video ini karena siapa tahu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi berjuang untuk kasih ASI anak-anaknya. Terus jangan lupa juga ikutan giveaway-nya. Oke, begitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi pemicu semangat ibu-ibu menyusui semua yang lagi berjuang buat anaknya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum. Dan aku mau umumin kalau Mama Bear telah launching produk terbaru mereka, yaitu cookies almond oat. Dia ada 2 varian, ada cookies and cream dan juga ada choco chip. Nih di sini dikasih tahu bahwa mereka mengandung omega 3, terus ada asam linoleat juga, mengandung vitamin B6, zat besi, ada tinggi serat juga, dan selenium. Pokoknya ini bagus banget, kalian harus cobain dan pastinya enak, aku udah ngerasain juga. Terus buat kalian yang penasaran mau coba bisa langsung di order karena ini udah launching di tanggal 12 Maret tuh. Jadi langsung aja di order dan rasakan khasiatnya di produksi ASI kalian nanti ya.